flying high. Jika di posisi penjaga gawang kita baru saja mendapatkan Martin Pais yang akhirnya bisa dimainkan oleh timnas sejak laga kontra Australia, sedangkan di lini serang kita sepertinya kian dekat dengan Ole atau Mauro Silstra. Maka kalau boleh jujur, kita juga layak untuk mencari pemain pelapis di lini tengah. Untuk saat ini kita memang sudah memiliki Tom Hai dan Ivar Jenner di pos tersebut. Tapi tentu secara kedalaman di lini tengah, kita belum dapat katakan bahwa timnas kita ini sudah maksimal di area midfielder. Terbukti Nathan sampai harus ditempatkan di tengah oleh Coach Shin Tae-yong, meskipun posisi aslinya adalah fullback kiri. Lantas jika memang PSSI bergerak untuk memantau pemain tengah, siapakah gelandang-gelandang potensial yang bisa ditarik timnas Indonesia untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi? Berikut rangkuman selengkapnya. One team, one desire. Hearts full of fire. Days of blood and sweat. No regrets we met. Destiny awaits. Coba bayangkan, jika Tom Hai tak bisa bermain karena masalah akumulasi kartu, cedera, atau bahkan tengah underperform. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah pemain yang punya kualitas paling tidak mendekati Tom Hai untuk bisa mengganti peran krusialnya di lini tengah timnas Indonesia? Memang saat ini kita masih punya Nathan dan Ivar, tapi bagaimana jika kedua pemain ini juga memiliki kendala yang sama? Jadi umumnya sebuah tim sepak bola membutuhkan 5 hingga 6 gelandang berkualitas yang memiliki standar permainan yang tidak jauh berbeda. Tujuannya jika ada 1 atau 2 pemain yang tidak bisa bermain, maka tim tersebut masih memiliki gelandang dengan kualitas tak jauh beda. Dan hal inilah yang saat ini diharapkan bisa dimiliki oleh timnas Indonesia. Untuk mencapai hal itu, PSSI pun terus gencar melakukan lobby-lobby kepada pemain. Jadi prosesnya gini, PSSI akan mencari pemain yang eligible untuk jadi pemain timnas. Setelah itu pendekatan akan dilakukan pada pemain bersangkutan untuk meyakinkan apakah pemain mau membela timnas Indonesia atau tidak. Proses ini biasanya cukup lama karena pemain membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan besar dalam karir sepak bolanya. Jika sang pemain setuju, pemain tersebut harus mengirimkan berkas dan datang ke Indonesia terlebih dahulu. Momen ini juga akan membutuhkan waktu yang tepat karena biasanya pemain hanya bisa ke Indonesia saat libur atau jeda internasional. Barulah setelah semua beres, semua akan dilanjutkan untuk diproses di Kemenpora, Kemenkumham, habis itu naik ke Presiden dan kemudian naik ke DPR. Oke, kembali ke pembahasan soal pemain yang berposisi sebagai gelandang. Siapa saja pemain yang berpotensi untuk memperkuat skuad timnas Indonesia? One team, one desire. Hearts full of fire. Days of blood and sweat. No regrets we met. Destiny awaits. Dani Matteo. At the World Cup gates. Nama pertama yang punya potensi besar untuk bergabung ke timnas Indonesia adalah Dani Matteo. Pemain 23 tahun ini merupakan gelandang yang saat ini bermain di tim Eredivisie William II. Jadi setelah musim lalu ia masih bermain untuk tim Under-21, Dani yang mendapatkan perpanjangan kontrak dari timnya untuk tinggal di tim tersebut hingga 2026, musim ini mulai masuk ke skuad utama William II yang bermain di Eredivisie. Sayang, dari 2 laga yang telah dimainkan, Dani ini belum sekalipun bermain alias masih duduk di bangku cadangan. Meski begitu, pemain ini jelas punya potensi besar dengan usianya yang baru menginjak 23 tahun dan telah masuk ke skuad utama tim Eredivisie. Kami pikir Dani yang memiliki garis nenek kakek yang berasal dari Bandung bisa jadi opsi bagi timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengah tim. Stories to be told. Hearts are beating fast. Victory will grasp. Eliano Reinders. Nama kedua kami pikir sudah tidak asing lagi bagi kalian para penggemar timnas. Dia adalah Eliano Reinders, adik dari pemain bintang timnas Belanda dan juga AC Milan Thierry Reinders. Eliano ini punya potensi gabung timnas Indonesia, mengingat ia punya garis keturunan dari sang kakek dan nenek, dari sang ibu yang berasal dari Latuhalat, Maluku. Secara kualitas, kami pikir pemain 23 tahun ini tidak perlu diragukan lagi. Ia adalah pemain grade A yang sudah tampil reguler di timnya sejak musim lalu. Tercatat bersama Pek Zwolle, ia bermain dalam 32 laga dan menciptakan 3 gol di sepanjang musim lalu. Untuk pemain gelandang, itu jelas angka yang bagus. Sedangkan di musim ini, dari 2 laga,
Eliano juga selalu bermain penuh untuk timnya PEX Volley. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Meski begitu, kita sepertinya perlu lebih lama bersabar untuk bisa meyakinkan Eliano. Pasalnya, tahun lalu saat ditanya oleh Yusa Nugraha, Eliano ini belum bisa menjawab saat belum fokus ke timnas. Apalagi saat itu ia juga belum mendapatkan panggilan dari PSSI. Semoga saja tahun ini Erick Thohir bisa meyakinkan Eliano ya. Gak apa-apa lah Tiani gabung timnas Belanda, asal Eliano gabung Indonesia. Untuk sekarang ini saya masih belum fokus ke tim nasional. Karena saya harus fokus terlebih dahulu kepada klub saya saat ini. Saya ingin mendapatkan stabilitas dahulu di level klub. Untuk sekarang mungkin sulit untuk menjawab. Apakah saya akan menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia? Karena mungkin saya juga belum pernah ditanya atau ada kontak dengan PSSI. Dan karena aku sekarang belum fokus untuk tim nasional. Eliano, sumberbola.net. Miliano Jonathans. Selanjutnya ada pemain muda yang saat ini bermain untuk tim divisi 2-nya Liga Belanda, yakni Miliano Jonathans. Pemain 20 tahun ini memiliki garis keturunan Maluku dan sudah pasti bisa atau eligible untuk jadi pemain timnas Indonesia. Berpotensi sebagai attacking midfielder yang juga bisa bermain sayap. Miliano ini adalah pilihan menarik untuk memperkuat lini tengah timnas. Pasalnya dengan usia yang terbilang masih muda, Miliano tengah menunjukkan penampilan yang impresif. Setelah di musim lalu, ia hanya bermain 6 kali bersama Vitesse di Eredivisie karena lebih banyak mengalami cedera. Di awal musim ini, ia sukses menembus skuad utama tim Vitesse. Dari 2 laga yang telah dimainkan, Miliano selalu bermain sebagai starter dan sukses menciptakan 1 gol ketika timnya menang 0-1 atas VVV Venlo di laga perdana. Jonathans, dan maar eens het schot en raak ook. Jonathans voor Vitesse in de 53ste minuut. En dat volledig tegen de verhouding in is. Miliano sendiri beberapa waktu lalu sempat berada di Jakarta. Akibatnya, sempat mencuat kabar heboh bahwa ia akan segera berpindah warga negara menjadi Indonesia untuk membela timnas. Namun hingga saat ini, PSSI sepertinya belum fokus bergerak dengan intens untuk mendapatkan pemain satu ini. Mungkin fokusnya ke pemain lain dulu ya. Tapi yang pasti Miliano Jonathans adalah salah satu opsi terbaik bagi timnas. Gabriel Han Wilhoft-King. Nama selanjutnya yang wajib mendapatkan sorotan dari PSSI dan gak boleh ditinggalin adalah Gabriel Han Wilhoft-King. Pemain ini saat ini masih berusia 18 tahun dan baru saja dikontrak tim Manchester City. Setelah musim lalu tampil impresif bersama Tottenham Hotspur, tentu ia masih akan lebih dahulu main di City muda ya, bukan tim utama. Jadi bersama Tottenham, musim lalu pemain yang memiliki garis keturunan dari sang ayah yang asli Jakarta ini tampil mengesankan bersama tim Tottenham. Pemain bertinggi 180 cm ini punya permainan yang tenang. Ia kuat dalam berduel untuk memperebutkan bola di tengah dan punya kemampuan untuk mendistribusikan bola dengan baik. Mobilitasnya juga sangat mengesankan, di mana ia bisa berlari hingga kotak penalti lawan untuk menciptakan gol. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Camera straight into the wall, but Spurs are onto it. Another big turnaround, this time in the North London derby for the under-18s, in a fabulous week for the academy. Gabriel Han sendiri sebenarnya sempat diincar oleh pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti.
untuk memperkuat timnas Garuda di ajang Piala Dunia U17 2023 bersama beberapa pemain keturunan lainnya layaknya Welper Jardim dan Amar Berkey. Namun sayang, harapan tersebut pupus karena Han tidak memiliki paspor Indonesia, di mana saat itu proses naturalisasi pun tidak memungkinkan dalam waktu singkat, sehingga akhirnya ia tak dibawa untuk ajang Piala Dunia U17 di Indonesia. Tentu, sekarang PSSI bisa kembali menghubungi sang pemain, karena tentu saja tim sekelas Siti tidak akan merekrut pemain sembarangan. Ia direkrut karena punya potensi yang besar. Empat nama tersebut kami pikir jadi nama yang menarik untuk mengisi lini tengah timnas. Sebenarnya masih ada pemain potensial seperti Jayden Turf-Kruyer, Gennaro Nunumete, Michel Van Rooyen, hingga Joey Matthijs Palupesi yang saat ini telah berusia 31 tahun. So, kita nikmatin aja ya tiap rumornya, tapi yang pasti menambah para pemain dengan darah Indonesia untuk bergabung dengan negara leluhurnya bukanlah hal kriminal. Sehingga nggak masalah berapapun pemain, jika pemain hasil produk kompetisi lokal bisa bersaing, maka itu akan bagus. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.